itu sebenarnya diberikan prediksi 3. 3 itu berarti angka rendah dengan kemungkinan terbesar, angka sedang dengan kemungkinan sedang, dan angka besar, nilai besar dengan kemungkinan yang lebih kecil. Kalau Nagaya Bapak Ibu lebih cepat mencapai nilai $100, saya, Pak Dani, Pak Yunias, dan semua orang pemegang Nagaya happy. Untuk Pak Yohanes, saya ada pertanyaan. Apakah menurut Bapak mungkin bahwa nilai Nagaya menyentuh $100 sebelum 5 tahun? Misalkan caranya kita memperbesar komunitas kita, Pak. Mohon pencerahannya, Pak. Terima kasih. Oke, baik. Ya, sebenarnya semua itu mungkin, Pak. Ya, jadi yang seperti tadi Pak Dani bilang, bahwa kita itu sebenarnya diberikan prediksi 3. 3 itu berarti angka rendah dengan kemungkinan terbesar, angka sedang dengan kemungkinan sedang, dan angka besar, nilai besar dengan kemungkinan yang lebih kecil. Jadi seperti yang Pak tadi bilang, bahwa kalau kita mengikuti aturan Singapura, kami itu harus memberikan prediksi angka yang terkecil dengan kemungkinan yang terbesar. Ya, jadi itu jeleknya kalau ngikutin Singapura. Ya, itu jeleknya kalau ngikutin Singapura. Nah, apakah kemungkinan itu ada? Ada. Ya, tapi di Nagaya, kami tidak juga mau Bapak Ibu itu terlalu bermimpi. Ya, kita mimpi boleh. Tapi itu kalau mimpi lagi tidur. Ya, di Nagaya kami ingin bisa mewujudkan mimpi itu. Jadi angka mana yang paling mungkin terjadi, itulah yang kami pasang, itulah yang kami sampaikan. Tentu saja Bapak Ibu, kalau Nagaya Bapak Ibu lebih cepat mencapai nilai $100, saya, Pak Dani, Pak Yunias, dan semua orang pemegang Nagaya happy. Ya, semua orang pemegang Nagaya pasti happy. Jadi di sini prinsip saya, jadi saya kasih tahu, prinsip saya mengerjakan Nagaya ini adalah dengan saya kerja 1 kali, saya capek 1 kali, tim kerja capek 1 kali, tapi semua orang bisa merasakan manfaat yang sama. Kenapa? Nagaya saya pun harganya $100, Nagaya Bapak Ibu pun harganya $100 per Nagaya. Kita nggak ada bedanya kalau udah masuk di market. Ya, jadi tentu saja kami akan berusaha ya lebih cepat, lebih baik. Kenapa? Saya perlu kasih tahu satu ke Bapak Ibu bahwa Nagaya ini bukan akan jadi satu-satunya proyek dari Nagaya Teknologis. Ya, yang kami lagi buat di sini adalah pilot project. Kami ingin membuat suatu konsep mata uang kripto yang berbeda. Ya, yang kalau sekarang sih mungkin satu-satunya ya. Saya berani bilang bahwa sekarang adalah satu-satunya. Ya, bahkan banyak teman-teman yang dulu bilang, Pak, Nagaya ini harus secepatnya Pak dijalankan, kalau nggak ditiru orang. Sampai detik ini saya belum menemukan yang benar-benar 100% mirip Nagaya. Belum ada. Jadi kalau ada yang menyamakan, tolong Bapak Ibu juga cek bagaimana legalitasnya, bagaimana transparansinya, itu yang paling penting. Bagaimana proyek-proyeknya. Ya, jadi Bapak Ibu nggak usah takut. Ya, di Nagaya ini kebahagiaan Bapak Ibu adalah kebahagiaan saya juga. Jadi kalau saya ingin bahagia, saya harus bikin Bapak Ibu bahagia. Itu dia. Oke, terima kasih banyak Pak Yohanes. Mudah-mudahan menjawab ya. Pak, ada pertanyaan menarik Pak. Kembali untuk Pak Yohanes ya. Ini mumpung ada Pak Yohanes, jadi pertanyaannya banyak buat beliau. Pak Yohanes, Assalamualaikum. Saya ada pertanyaan Pak. Ya. Kenapa Bapak ini sangat idealis, Pak? Sebagai contoh, yang pertama, Bapak lebih menginginkan banyak orang Indonesia yang memiliki dibandingkan negara lain. Kemudian transparansinya nggak tanggung-tanggung. Bapak sepertinya sangat memperhatikan pemilik Nagaya. Apa alasannya, Pak, kalau boleh saya tahu? Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gini Pak ya. Jadi, kalau saya boleh cerita awal ceritanya kenapa saya membuat Nagaya. Ya, jadi latar belakang saya, ya setelah saya sudah tidak lagi terjun di dunia tambang, saya jadi pengacara.
ya bukan pengacara yang ngebela orang ya, pengacara itu pengangguran, nggak ada acara. Ya akhirnya saya menekuni lagi hobi saya, pendidikan saya yang dulu yaitu IT. Nah, tahun 2017 itu mulai banyak kripto-kripto yang bermunculan dan mulai banyak yang meminta saya untuk membuatkan koin. Ya, karena pada waktu itu token belum heboh ya. Waktu itu masih koin yang heboh dengan nominal yang tidak sedikit. Ya, kenapa? Karena udah terkenal dulu. Bikin koin itu modalnya ratusan juta, bahkan miliaran. Bahkan hanya bisa orang luar negeri yang bikin. Nah, tapi saya sedih. Kenapa? Karena banyak cryptocurrency yang dibuat itu hanya ujung-ujungnya adalah scam atau non-performing atau hanya sebagai exit plan. Ya. Nah, dari situ kemudian tim bilang, ya, dan mungkin Bapak Ibu tahu ya yang namanya BitConnect ya. Nah, itu teman saya, itu bukan cuma itu orang ibarat kata tuh yang tadinya hidup mungkin bisa 7 turunan, sekarang untuk mikirin diri sendiri aja setengah mati. Gara-gara kasus BitConnect. Ya. Nah, dari situ saya belajar bahwa cryptocurrency ini awalnya dibikin dengan tujuan yang baik. Tapi banyak disalahgunakan. Ya itu tentu saja udah pasti ya. Jadi kita nggak bisa juga nyalain cuma cryptocurrency. Kenapa? Pisau yang paling bagus pun itu tergantung siapa yang megang. Ya, bisa dipakai untuk yang baik ataupun bisa dipakai yang jahat. Nah, dari situ kemudian kita berpikir dengan banyaknya permintaan untuk bikin cryptocurrency, kenapa sih kita nggak bikin sendiri aja yuk? Tapi kita mau bikin yang memang benar-benar benar-benar layaknya atau nantinya dilayak untuk dianggap sebagai mata uang. Jadi saya lupa nambahin sedikit ya. Kenapa pemerintah Cina itu sangat khawatir? Ya, Bapak Ibu lihat tadi coin market cap, ya jadi market cap dari cryptocurrency sampai 3 triliun dolar. Isinya apa? Isinya itu adalah koin-koin yang tambah lama tambah nggak benar. Yang saya bilang tadi, segala macam binatang muncul. Ya, dengan jumlah yang luar biasa. Satu token 1.000 triliun token. Jadi satu nama itu bisa 1.000 triliun token, 10.000 triliun token. Walaupun mereka mengklaim dijual cuma dengan harga 0,0001 dolar, tapi kalau dikali jumlahnya, itu kan menghasilkan nilai market cap yang tinggi. Jadi oleh pemerintah Cina, ini apaan? Ini udah nggak sehat. Ya, dengan banyaknya yang bermunculan seperti itu, ya ibarat kata satu muncul pakai nama binatang, yang lain ngikutin. Ya, sampai banyak klaim-klaim yang salah. Contoh, ada yang bilang, oh, kalau token itu sudah ada di Binance Smart Chain, artinya token itu terbukti. Ya, Bapak Ibu jangan salah. Kemarin dari Indonesia ada orang iseng bikin namanya babi ngepet token. Sorry ya, saya sebut itu. Babi ngepet token. Dan jelas-jelas dia bilang, ini token bercandaan. Gitu loh. Dan dibuatnya di Binance Smart Chain. Tapi di-approve sama BSC ya Pak ya? Di-approve sama Binance Smart Chain itu ya? Iya. Jadi itu bukan jadi suatu jaminan. Nah, di sini yang kita selalu tekankan. Kenapa Nagaya itu susah-susah sih Pak ngurus di SFE? Kenapa susah-susah ngurus di akses? Ya kan? Supaya apa? Kita itu ingin memberikan edukasi juga kepada teman-teman semua, kepada Bapak Ibu, bahwa yang namanya verifikator, ya itu bukan coin market cap, itu bukan exchanger, gitu loh. Itu bukan chain yang digunakan. Jadi kalau dia udah pakai Ethereum atau dia udah pakai Binance, itu bukan berarti dia memang proven, memang terbukti, bukan. Gitu loh. Nah, yang bisa membuktikan itu adalah asosiasi. Kenapa? Kalau Bapak Ibu bukan dokter, tidak punya sertifikat dokter, tidak punya ijazah dokter, apakah bisa masuk di IDI, Ikatan Dokter Indonesia? Nah, itu dia. Ya, jadi kami di sini ingin mengajarkan juga, ingin mengedukasi juga. Siapa sih lembaga-lembaga atau asosiasi-asosiasi itu yang memang punya kewenangan untuk memverifikasi? Itu dia tadi.
menurut Pak Yohanes, apa pesan yang dapat Bapak berikan kepada mereka yang meragukan masa depan Nagaya ini seperti apa? Karena kita mengetahui ada sangat banyak koin-koin yang ujung-ujungnya tidak bisa masuk exchanger, ataupun kalau sudah masuk, hilang nilainya karena developer sudah tidak bertanggung jawab lagi. Menurut Bapak, di mana menurut Bapak masa depan Nagaya ke depannya? Silakan Pak. Oke, ya baik, makasih Pak Dani. Ya, jadi satu hal ya Bapak Ibu ya yang perlu saya sampaikan. Kenapa saya itu awalnya itu berkeinginan keras supaya koin Nagaya ini dimiliki oleh orang-orang Indonesia. Saya orang Indonesia, ya. Konsep Nagaya ini lahir murni dari otak-otak orang Indonesia. Ya, jadi bukan orang luar, ya. Tetapi satu hal yang saya sadari, ya, kita masih kurang infrastruktur, kita masih kurang fasilitas yang bisa digunakan. Tetapi yang saya mau, semua proyek Nagaya itu saya akan usahakan supaya ada di Indonesia. Ya, kenapa? Karena ya untuk menambah juga lapangan pekerjaan, ya kan? Dan kami ingin lebih memilih untuk bermain di bisnis real. Ya, apakah cuma ditambang? Tidak. Ya, target Nagaya dari awal adalah setiap tahun kami ingin menambah satu proyek baru. Ya, jadi Bapak Ibu harus ingat bahwa Nagaya ini seperti hutan, tapi hutan yang sedang dikembangkan. Nggak pernah ada hutan, ya setahun kemudian udah jadi kota metropolitan, nggak ada. Ya, kecuali itu nanti ya pusat pemerintahan baru yang di Kalimantan itu mungkin, tapi itu kan dananya gila-gilaan gedenya. Ya, di Nagaya kita akan berkembang seiring dengan waktu. Oke, nah jadi pertanyaan yang tadi adalah seberapa yakinkah saya dengan Nagaya? Saya sangat yakin. Ya, kenapa? Karena sekarang ini Nagaya adalah satu-satunya perusahaan yang saya jalankan. Ya, perusahaan lain udah saya lepas semua. Nagaya ini adalah satu-satunya. Jadi tadi Pak Dani bilang, Nagaya ini adalah anak saya. Ya, nah, jadi pasti akan saya kembangkan. Ayo, bukan saya aja ya, mari kita kembangkan Nagaya bersama-sama.